Terkasih dalam Kristus, sungguh menarik kalau selalu kita diingatkan kembali bagaimana mengikuti Yesus dan memperoleh jalan keselamatan dengan caranya. Bukan sebuah jalan keselamatan yang mudah, karena harus kemudian berani meninggalkan segala sesuatu. Tapi kita itu selalu saja dapat contoh-contoh yang tidak tepat bagaimana kematian seseorang itu dijalani. Di Afrika itu ada seorang politikus dan pengusaha kaya yang meninggalnya itu minta dikubur dengan mobilnya Mercedes-Benz ini. Jadi namanya Sikedi Buton Pitso ini di Afrika Selatan ini minta dimakamkan dengan mobil Mercedes-Benz-nya ini sebagai harta yang paling disayangi. Dan kita bisa melihat apakah ini benar. Kalau benar nanti banyak orang ikut-ikutan itu. Ya. Ada yang pengen rumahnya juga disayangi, ya dimakamkan dengan rumahnya. Ada yang suka dengan harta bendanya semuanya nggak diwariskan, ya dibawa ke kubur. Ya, kuburnya nanti digarong sama orang lain gitu. Kalau punya hotel tinggi besar, mau mati karena hotel kesayangan, mau dikubur sama hotelnya, ini gimana cara nguburnya? Ini contoh yang buruk sekali. Dan dalam kitab kebijaksanaan yang kita dengar dari bacaan pertama itu sungguh indah, bagaimana digambarkan bagaimana manusia ini dengan beban hidupnya di dunia ini bertanya-tanya, ini bagaimana supaya bisa sungguh berkenan pada Tuhan dan bisa kembali dalam Tuhan dengan selamat gitu ya. Dalam bacaan pertama itu digambarkan manusia yang mengharapkan petunjuk dari Tuhan, mengharapkan keselamatan dari Tuhan itu. Digambarkan bagaimana kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan itu. Dan dalam Injil Lukas kita mendengarkan betul bagaimana Yesus itu mau menunjukkan dirinya sebagai jalan keselamatan itu. Berani untuk melepaskan segala sesuatu yang dikatakan kalaupun itu bukan bagian dari kita sepenuhnya, ya jangan lekat gitu ya. Ini lalu kata-kata Yesus yang terkait jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu bukan berarti Anda kemudian pulang dari gereja harus membenci istri Anda, suami Anda, membenci anak-anak Anda dan sebagainya, bukan. Itu artinya adalah bagaimana kita itu dipanggil untuk tidak lekat ya, baik dengan harta benda maupun dengan orang-orang yang dikasihi gitu. Lekat ini kan seperti lem gitu ya. Kalau lemnya cukup kuat, itu susah dibersihkan dari tangan kita. Kita kalau seringkali membuat sesuatu kan tangan kita kena lem. Ini lem G ini paling susah, ini harus digosok dan sebagainya ini yang sekarang ini. Kalau kita kena lem bahkan kemudian harus menggunakan cairan-cairan yang lain kimia yang supaya kita itu bersih. Nah, ini yang dimaksudkan kelekatan ini, bukan membenci tapi supaya kita itu juga memiliki sungguh-sungguh privasi keselamatan kita sendiri ya, yang bersih itu dan tidak terlekat dengan apapun yang ada di dunia ini. Teladan dalam bacaan kedua itu Santo Paulus kepada Filemon itu mengatakan betul bagaimana ikatan dengan seseorang. Ini tak serahkan Onesimus ini, buah hatiku ini, kepadamu. Itu kan berarti dia tidak mau lekat betul dengan Onesimus yang dianggap seperti anaknya sendiri saat di penjara ini, yang terus melayani Santo Paulus, dan dia mau untuk mengembalikan Onesimus kepada jemaat itu, bukan lagi sebagai budak tapi sungguh sebagai saudara. Ini buah hatiku sendiri, terimalah dia seperti kamu menerima aku. Gambaran ya, Santo Paulus tidak mau lekat dengan relasi, dengan hubungan-hubungan itu. Bukan berarti lalu kita tidak boleh punya relasi atau kemudian tidak punya relasi sama sekali, juga salah.
Ini kalau kita suka main tafsir ekstrim juga salah. Tapi Anda dan saya ini dipanggil supaya bijaksana begitu ya. Bagaimana hidup di dunia ini supaya selamat gitu. Ya, boleh untuk segala sesuatu memiliki boleh, tapi jangan lekat gitu. Punya relasi boleh, jangan lekat. Kan begitu. Engkau sampai ke bawah mati soalnya kalau lekat ini. Ini kan banyak ya rumah berhantu karena pemiliknya sudah mati, lekat dengan rumahnya. Orang yang ya memanggil-manggil leluhurnya terus-menerus ya. Yang sudah meninggal juga nggak tego sama anak-anak cucunya ya. Lekat. Nggak bisa selamat. Mulek kayak di dunia ini. Karena soal itu tidak bisa mau mengikuti Kristus dengan sepenuhnya, dengan bersih. Nih Bapak saudara-saudara, apakah kita mau seperti itu? Itu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, hitung-hitungan. Ya, ngitungnya itu betul. Kalau mau ikut aku, mau selamat, ngitung tenan gitu. Ojo melu-meluan, jangan ikut-ikutan. Ya, seperti digambarkan di sini, kalau kamu mau membangun menara, ngitung. Jangan sampai orang mempermalukan kamu karena kurang uang gitu. Hitung. Kalau mau berperang, hitung jumlahnya. Itu mau sebagai gambaran saja. Karena Yesus itu kan diikuti banyak orang berduyun-duyun di belakangnya, kerudukan begitu. Dia noleh begini. Konek melok aku, hitungan tenanan gitu. Ojo melok-melok antok gitu. Ya itu disampaikan kepada kita juga. Kalau mau selamat betul, ngitung betul mau ikut Yesus karena jaminannya seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana Romo kalau saya masih agak kelekatan ya kena lem-lem dikit dengan harta benda, lalu ya dengan relasi-relasi itu bagaimana nanti kehidupan saya itu dalam keselamatan? Apakah kemudian namanya juga kami orang berdosa Romo? Digambarkan kita itu tetap untuk teguh berani, ada tujuan yang jelas, keselamatan di dalam Kristus itu. Dan kita akan dimurnikan, naik gak kebacut, masih bisa dimurnikan. Ya dengan api pencucian itu, namanya purgatorium itu dimurnikan. Seperti Anda ke wastafel itu loh ya, nyuci tangan karena lem itu loh. Kelekatan-kelekatan dilepas pelan-pelan, dilepas pelan-pelan itu. Itu api penyucian itu melepaskan dari ikatan-ikatan kita itu, dimurnikan, dibersihkan, disucikan kembali. Nek gak kebacut. Maka kita dipanggil untuk sungguh-sungguh serius dalam minggu biasa ini. Apakah betul saya punya kelekatan-kelekatan yang membuat kita ini ya yang berat itu dalam kehidupan kita? Saya tahu beban anak muda mungkin hanya godaan di dunia. Yang susah itu orang tua-tua yang punya anak cucu. Ya, engko nek aku mati ya apa anakku? Engko nek mati cucuku ya apa ya? Iso urip apa enggak? Hartaku akeh engko nek mati ki ya apa? Gegeran enggak anakku royokan harta? Gak tenang hidupnya. Ini sudah mendekati loh ya. Maka saya mengingatkan betul, mari selagi masih ada waktu kita dipanggil untuk memurnikan hidup kita ini. Tantangan milenial kita saat ini itu kan soal kita lupa akan keselamatan yang kekal. Ya. Dunia ini cukup menarik, saya berulang-ulang mengingatkan ya, bahwa sekarang Anda itu diajak untuk bersaing, berlomba-lomba. Tantangan milenial itu ya, untuk memiliki harta benda yang besar dan wujudnya bukan lagi benda gitu. Kalau orang desa dulu dalam budayanya itu ada rojokoyo ya di Jawa itu. Sugih itu di sapi 10, makanya disebut sapi itu rojokoyo. Wedhus 20, wedhus 50 gitu. Rojokoyo. Harta kekayaannya adalah ternak dulu. Sekarang orang ngomong, oh dia punya rumah ini gak ngerti karena ya sudah banyak sekali. Tapi orang sekarang itu digoda dengan harta benda yang bentuknya itu maya. Ya. Kita digoda dengan harta benda yang jumlahnya itu makanya ditafsir kekayaannya berapa
M, ditafsir kan gitu. Itu kelekatannya. Dan kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan dihitung ditafsir berapa. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, jiwa yang lengket, jiwa yang lekat dengan harta benda, dengan sesuatu, jiwa yang lengket dengan relasi-relasi, bahkan mungkin dengan aku cinta loh Romo dengan keluarga aku, boleh. Tapi kalau itu menjadi sebuah kelekatan juga butuh dimurnikan. Maka mari kita membutuhkan hati yang kuat, prinsip-prinsip keselamatan yang kuat, ya, ketegasan bersikap atas kehidupan kita yang kuat. Gitu. Kita itu dapat anak laki-laki perempuan kan juga nggak ngerti, semua dari Tuhan ya, kembali dilepaskan lagi, direlakan. Kita dapat harta-harta ini kan juga nggak ngerti, ya kembali ambil jarak dan kembali ambil sikap aja, tetap menjadi tanggung jawab Anda, tapi kita berani ambil jarak, mulai mengambil jarak betul lah, itu melepaskan diri dari kelekatan ini. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketegasan hidup Anda mengikuti Kristus menentukan masa depan Anda. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini sibuk untuk bersaing menumpuk harta benda, ya, demi kebanggaan diri. Saya juga menyapa Anda yang hari-hari ini sibuk, bahkan mungkin sedih melihat relasi-relasi Anda, orang-orang yang Anda kasihi dan sayangi, ngeman-ngeman tenanan gitu, yang lupa akan relasi Anda yang lebih berharga dengan Tuhan Yesus. Semoga hari ini menjadi titik balik kita dalam ketegasan bersikap kepada Tuhan kita, dan itu yang akan kita peroleh mahkota keselamatan, hidup abadi, kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Bersama keluarga kita, mari kita bangun untuk saling menjaga iman kita, menjaga cinta kita, dan terarah pada jalan yang benar, karena keselamatan ini juga menjadi hak milik Anda. Berkat Tuhan menyertai kita semua.